Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha, barang siapa yang pagi hari, atau diartikan man asbaha, siapa yang bangun pagi pada pagi harinya, la yanwi dzulma, dia tidak berniat untuk berbuat zalim, ala ahadin, terhadap siapapun. Barang siapa yang pada pagi hari dia bangun, kemudian dia tidak memiliki niat untuk menzalimi siapapun, termasuk diri kita sendiri, kata Rasul, ghufira lahu ma jana. Dalam redaksi lain, ghufira lahu ma taqaddama min danbi, maka dia akan diampuni dosa-dosa dan kesalahan yang telah lalu. Kemudian waman asbaha, barang siapa yang pagi hari ketika dia bangun, yanwi, dia berniat, nusratal madlumi, dia berniat untuk menolong orang-orang yang terzalimi, wa qada'a hajatil muslimi, dan dia berniat untuk memenuhi kecukupan kebutuhan sesama muslim, kata Rasul, kanat lahu, maka baginya, bagi orang yang berniat untuk menolong saudaranya yang terzalimi, berniat untuk menolong mencukupi kebutuhan sesama muslim, ka ajri hajjatin wa umratin mabruratin, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang haji dan umroh, di mana haji dan umrohnya adalah mabruratin, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, luar biasa. Dalam Islam, ketika kita niat kebaikan, kemudian niat kebaikan itu tidak sempat kita lakukan, dicatat menjadi sebuah kebaikan. Tapi ketika seseorang berniat untuk melakukan kejahatan, untuk melakukan kezaliman, tapi ternyata kezaliman dan kejahatan itu dia tidak lakukan, maka niatnya tidak akan dicatat menjadi sebuah kejahatan dan kezaliman oleh Allah. Kezaliman ini kan identik dengan kegelapan. Zolamim, zolama itu gelap. Biasanya kezaliman ini diartikan sebagai kebengisan, kekerasan, ketidakprikemanusiaan, ketidakadilan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Jauhi perbuatan-perbuatan zalim. Ibu dan bapak yang saya hormati, jadi dua pahala bagi orang yang memiliki niat untuk menolong orang yang terzalimi dan untuk berniat untuk tidak menzalimi orang lain. Yang pertama, dimaafkan dosa-dosa yang telah lalu, dan yang kedua, diberikan pahala seperti haji dan umroh al-mabrur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya, wa qala alaihi salam, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala,
hamba yang paling dicintai oleh Allah yaitu anfa'un nasi linnasi, manusia yang memberikan manfaat bagi sesamanya. Masih terkait dengan hadis yang pertama. Dalam redaksi lain, dalam hadis Bukhari Muslim, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya kalian adalah kalian yang bisa memberikan nilai manfaat dan kebaikan bagi sesama manusia. Lalu apalagi amalan yang utama selain al-imanu billah dan wanafulil muslimin? Kata Rasul, wa afdalul a'mali, selain yang tadi, selanjutnya adalah amalan yang utama, kata Rasul, idkhalus surur ala qalbil mu'min, gemar mendatangkan kebahagiaan terhadap hati orang-orang yang beriman, senang ngabubungah batur, senang ngabahagiakeun batur. Eta teh amalan utama. Dengan apa kita bisa membahagiakan hati sesama? Tadi sudah disampaikan, bisa dengan memberikan sesuatu makanan, memberikan uang, bisa dengan ketika dia mendapatkan masalah kita memberikan solusi, dengan berbagai usaha dan ikhtiar kita, dan sesuai dengan kemampuan kita, bagaimana kita sebisa mungkin untuk memberikan kebahagiaan, kesenangan, ketenangan kepada sesama muslim. Kemudian apalagi? Yatradu anhujuan, menghilangkan rasa lapar di antara sesama. Ketika ada saudara kita yang merasakan kelaparan, berikan sesuatu untuk saudara-saudara kita yang mereka sedang kelaparan. Itu pun termasuk afdalul a'mal. Apalagi wa yakshifu anhu karban, menghilangkan kebimbangan, kebingungan, kesusahan yang ada dalam hati saudara-saudara kita. Minimal ketika saudara-saudara kita ketika sedang berduka, ketika sedang banyak kabingung, kasusah, maka sekali lagi minimal kita bisa memberikan solusi, memberikan jalan keluar dari kesusahannya sesuai dengan apa yang kita miliki. Kemudian masih amalan yang utama, au yakdi lahu dainan. Kalau kita memiliki harta rezeki yang lebih, maka tutupi, maka penuhi ketika dia memiliki hutang-hutang yang harus dibayar. Kalau kita memiliki kelebihan rezeki, bantu untuk menutupi hutang-hutangnya. Ibu dan bapak yang saya hormati, maka berdasarkan hadis yang satu, yang kedua, dan yang ketiga, maka bisa disimpulkan amalan yang paling utama, yang pertama adalah beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua,
memberikan manfaat kepada sesama. Kemudian yang ketiga, memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang beriman. Yang keempat, memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Kemudian yang kelima, menghilangkan kesusahan, kebingungan, kebimbangan bagi saudara-saudara kita dan bisa membantu menyelesaikan hutang-hutang mereka. Selanjutnya, wa khoslatani la syai'a akhbasu. Ada dua hal, la syai'a ahbasu, tidak ada sesuatu yang lebih keji, yang lebih kotor, bahkan dalam redaksi ini ai anjasu, yang lebih najis, kecuali dua hal. Yang pertama, wa minhuma, dari dua hal yang dianggap paling keji, yang dianggap paling kotor. Yang pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah. Syirik itu adalah sesuatu dosa yang termasuk dosa besar. Sehingga Allah mengatakan di dalam Al-Quran, saking besarnya dosa syirik, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara isman adima. Maka dianggapnya sangat keji. Syirik ini sangat keji, sangat kotor, sangat najis. Maka saking besarnya dosa ini, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan insya Allah Allah akan mengampuni dosa selain syirik liman yasha, bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang syirik kepada Allah, faqad iftara itsman adima, maka dia telah berbuat isman adima, dosa yang sangat besar. Banyak fenomena syirik yang masih ada pada saat ini. Contoh, daerah saya sendiri, daerah Subang pinggiran. Ketika beres panen raya, itu suka berziarah. Itu sudah dilakukan secara turun-temurun. Ada yang ke Madura, ada yang ke makam Sunan Gunung Jati, ada yang ke Pamijahan, ada yang ke Banten. Ini fenomena syirik yang masih terjadi. Apa sebenarnya penyimpangan yang mereka lakukan? Pada saat itu kan ziarah itu dilarang. Kenapa? Karena dikhawatirkan banyak manusia yang terjerumus. Karena ketauhidan pada saat itu ketika periode Mekah kan masih belum kuat. Kemudian di periode Madinah baru diperbolehkan berziarah, termasuk berziarah kubur. Ya, ziarah ke makam. Ya, yang saya tahu mereka ziarah ke Madura, ziarah ke makam Sunan Gunung Jati, ke Pamijahan, ke Banten. Mereka itu meminta, bukan mendoakan. Meminta panennya, ingin
hasilnya ingin panennya ingin tidak, kan biasanya suka kena wereng. Jadi mereka kalau ini selalu datang ke makam-makam daerah itu meminta panenah hayang sukses, taninah hayang sukses, tapi mereka meminta. Itu tidak boleh. Seharusnya kita mendoakan. Itu fenomena syirik. Atau masih ada, sampai hari masih ada yang ruatan bumi, ngubur kepala kerbau di tengah lapangan desa. Untuk siapa? Untuk Sang Hyang Sri dan lain sebagainya. Ibu dan bapak yang saya hormati, syirik itu ada dua, ya. Yang syirik akbar diantaranya adalah orang dengan nyata-nyata meyakini adanya selain Allah, adanya kekuatan selain Allah, percaya kepada hal-hal gaib di mana itu memiliki kekuatan selain kekuatan Allah. Ada juga syirik yang kedua, yaitu syirik khafi, syirik kecil. Suatu hari para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang syirik kecil ini, apakah berbahaya atau tidak? Kata Rasul, inna akhwafama akhakum alaikum asyirkul asgor. Sesuatu yang sangat saya takutkan terhadap kalian adalah kalian melakukan syirik kecil. Wa masyirkul asgor ya Rasulullah, apa syirik kecil itu ya Rasul? Ar-riya. Ibadahnya, beramalnya selalu ingin dilihat orang, selalu ingin didengar orang, selalu ingin disanjung orang. Itulah yang dinamakan dengan riya kecil, dengan syirik kecil yang disebut dengan riya. Selain syirik besar dan kecil, juga pembagian syirik itu ada yang disebut dengan syirik rububiyah, ada juga yang disebut dengan syirik uluhiyah. Apa bedanya? Syirik rububiyah itu adalah adanya keyakinan bahwa selain Allah ada yang bisa mengurus, mengatur, menciptakan, memberikan rezeki, ada yang bisa menghidupkan dan mematikan selain Allah. Itu syirik rububiyah. Jadi ada keyakinan selain Allah itu ada yang bisa memberikan rezeki, ada yang bisa menghidupkan, ada yang bisa mematikan, ada yang bisa mengatur, mengurus bumi dan langit. Itu syirik rububiyah. Kemudian juga ada syirik uluhiyah. Syirik uluhiyah adalah seseorang yang meyakini bahwa selain Allah ada yang memberikan manfaat dan ada yang bisa memberikan madarat. Kita yakini seseorang, kita siapapun bisa memberikan manfaat kepada orang lain dan bisa memberikan madarat kepada orang lain, tentu biidnillah, dengan izinnya Allah. Kembali, dua hal yang paling keji, kotor dan paling najis. Yang pertama adalah syirik kepada Allah. Yang kedua, wadurru bil muslimin, memberikan kemadaratan kepada orang-orang muslim, bi abdanihim, memberikan kemadaratan kepada badannya, au amwalihim, atau memberikan kemadaratan kepada harta-harta mereka.
terakhir, fa inna jami'a awamirillah, fa inna jami'a awamirillahi ta'ala. Ingat bahwa sesungguhnya seluruh perintah Allah, bahwa sesungguhnya seluruh perintah Allah tarji'u ila khaslataini, akan kembali kepada dua hal. Apapun perintah Allah itu akan kembali kepada dua hal. Apa dua hal itu? Yang pertama, at-ta'dzimu lillah. Yang kedua, perintah Allah itu dalam rangka untuk mengagungkan Allah. Yang kedua, was-safaqatu li khalqihi. Perintah Allah yang kedua, di samping untuk mengagungkan Allah, perintah Allah itu juga untuk dalam upaya menyayangi ciptaan-ciptaan Allah. Contoh dua ayat. Di antaranya di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 dan di dalam surat Luqman ayat 14, bahwa seluruh perintah Allah kembali kepada dua hal. Satu, dalam upaya untuk mengagungkan Allah. Yang kedua, untuk memberikan kasih sayang kepada makhluk Allah. Satu, dalam surat Al-Baqarah Allah menjelaskan, aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikan sholat, keluarkan zakat. Aqimus sholah dalam upaya untuk mengagungkan Allah. Wa atuz zakah dalam upaya untuk menyayangi sesama manusia. Sebab dengan zakat orang bisa terbantu. Dengan pemberdayaan zakat, orang-orang yang di bawah garis kemiskinan, orang-orang yang du'afa bisa terbantu dengan zakat. Dirikan sholat untuk mengagungkan Allah dan keluarkan zakat untuk menyayangi sesama manusia dengan dibantu oleh zakat itu. Kemudian contoh yang kedua dalam surat Luqman ayat 14, anishkurli wali walidaika. Perintah Allah yang pertama, bersyukurlah kepadaku, kata Allah, sebagai bentuk penghormatan kepada Allah. Yang kedua, wali walidaika, dan berterima kasihlah kepada orang tuamu, karena orang tuamu adalah orang-orang yang menyayangimu. Ibu dan bapak jamaah Masjid Mulia Salahuddin, itu mungkin yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Jadi ada 4 hadis dan ada 26 asar di bab kedua. Insya Allah di bab selanjutnya akan disampaikan tentang asar-asar, di mana asar ini adalah aqwalas sahabah wat tabi'in, ucapan-ucapan sahabat dan ucapan-ucapan tabi'in. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kita semua. Mudah-mudahan Nasoihul Ibad sesuai dengan judul kitab ini menjadikan nasihat-nasihat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.